Baik, kita akan melanjutkan tutorial dari video sebelumnya. Ini adalah part kedua. Kita akan melanjutkan untuk perhitungan total, grand total, PPN, dan total bayar, juga syarat pembayaran. Nah, di sini untuk total, kita menggunakan rumus juga untuk perhitungannya. Jadi, yang pertama adalah kita hitung harga yang total itu harga yang harus dibayarkan setelah dipotong diskon gitu. Jadi di sini saya kita ganti ke misalkan umum. Umum di sini diskonnya 5% atau jika dituliskan di dalam desimalnya adalah 0,05. Nah, artinya adalah jika harga aslinya adalah 100%, kemudian dikurangi diskon 5%, maka yang harus dibayarkan adalah 95%. Nah, 95% itu adalah sama dengan 0,95. Jadi, artinya sama saja di sini 100 adalah 1, 5 itu 0,05. Nah, kalau kita hitung, sama dengan 1 dikurangi 0,05, di sini 0,95. Jadi untuk menghitung total yang harus dibayarkan adalah kita anggap pertama sama dengan 100% itu 1, kemudian dikurangi dengan diskonnya. Diskonnya nanti di sini akan berubah-ubah sesuai dengan customer-nya ya. Kurung tutup dikali kita hitung total belanjanya. Jadi dari harga satuan dikali berapa barang yang dibeli atau kuantitinya. Nah, hanya seperti ini saja. Lalu kita tarik ke bawah. Maka kan otomatis terhitung yang harus dibayarkan dari setiap barang nama barangnya gitu. Misalkan di sini saya hitung secara manual ya, teman-teman, untuk membuktikan dari rumus yang tadi. Misalkan di sini total belanja, diskon, total harga. Total belanja di sini adalah harga dikali quantity. Lalu untuk untuk diskon, ini adalah diskon dikali dengan harganya. Untuk diskon adalah diskon ini dikali dengan total belanja. Kemudian total harga adalah total belanja dikurangi diskon. Nah, lalu kita drag 3 rumus ini ke bawah. Maka nanti akan kelihatan hasilnya sama antara total yang ada di sini dengan total harga. Artinya adalah rumus yang tadi kita buat seperti ini sudah benar ya jika dihitung manual. Lalu untuk grand total kita tinggal mengklik auto sum. Lalu untuk PPN 10% berarti kita ketik 10% seperti ini boleh, atau 0,1 dikali grand total. Lalu untuk total bayar adalah menjumlahkan grand total dengan PPN. Ini di sini nanti untuk diskonnya akan berubah sesuai dengan customer-nya. Bisa dilihat ya, nanti akan otomatis berubah. Baik, selanjutnya untuk syarat pembayaran, ini caranya sama dengan untuk alamat. Jadi kita copy di sini rumus alamat, kita taruh di syarat pembayaran. Nah, tadi syarat pembayaran ada di kolom keempat. Sudah, jadi kita tidak perlu mengetikkan satu persatu. Oh ya, untuk if H11 umum kita boleh hapus saja, jadi kita hanya gunakan VLOOKUP. Nah, karena di sini nanti jika umum nanti akan berubah sesuai yang ada di tabel umum syarat pembayarannya adalah cash. Nah, ini untuk faktor penjualannya sudah jadi. Nanti bisa ditambahkan juga kolomnya sesuai dengan pembelian. Misalkan kita tidak membatasi hanya 4 barang, tapi bisa membeli semua barang. Di sini ada 9 jenis barang. Boleh sekaligus satu customer itu membeli 9. Jadi kita bisa tambahkan di sini untuk pembeliannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai
untuk membuat link dari tampilan aplikasi, ya seperti ini, kita buat di sheet menu. Lalu ini adalah gambar seperti biasa, hanya di copy paste saja. Kemudian ada 3 tombol. Ini menggunakan menu insert, kemudian illustration kalau di versi 2019, atau bisa di insert langsung ada shape, lalu dipilih salah satu tombol di sini contohnya. Kemudian nanti shape efeknya boleh dipilih seperti ini supaya nanti terlihat seperti tombol. Lalu text box kita klik di sini, tinggal diketik menu barang. Nah, selanjutnya yang lain bisa diedit, disesuaikan supaya nanti tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagaimana supaya ketika kita mengklik tombol salah satu tombol ini, nanti akan beralih ke data yang dituju. Nah, caranya adalah untuk mengedit hyperlink di tombol, kita klik tombol yang ingin kita edit, misalnya menu barang, klik kanan, lalu klik link, lalu pilih place in this document, kemudian pilih call reference-nya adalah sheet yang ingin dituju. Tadi menu barang berarti sheet-nya sheet barang. Lalu kita klik OK. Nah, nanti ketika kita sorot ya, tabelnya akan tampil jari seperti ini, kursornya berubah menjadi seperti jari. Lalu kita klik, maka akan otomatis berpindah ke sheet barang. Nah, lalu cara yang sama bisa dilakukan di di tombol menu customer, place in this document, lalu sheet customer. Lalu untuk faktur penjualan juga sama, klik kanan, link, faktur. Nah, kita lihat di sini sudah berfungsi untuk tombolnya. Nah, itu untuk penjelasan studi kasus mengenai faktur penjualan. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video part berikutnya. Terima kasih.